Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damut Mainah. Saya di sini akan menjelaskan tentang identitas digital. Apa sih itu identitas digital? Identitas digital merupakan versi digital dari dokumen identitas fisik dan juga sebuah kualifikasi seseorang untuk mengakses layanan online. Dan identitas digital juga ada tujuan utamanya. Tujuan utama identitas digital adalah menanamkan level keyakinan dan kepercayaan yang sama seperti pada transaksi atau interaksi fisik tatap muka. Next. Jenis-jenis identitas digital. Identitas digital terdiri dari aktif dan pasif. Yang pertama itu ada aktif. Untuk identitas digital aktif berupa nama, lengkap, telepon, alamat rumah, foto KTP, unggahan foto, video, dan komentar. Sementara identitas digital pasif berupa data yang ditinggalkan tanpa sadar oleh seseorang saat beraktivitas digital seperti alamat IP, lokasi, dan riwayat pencarian. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan identitas digital di industri finansial. Yang pertama, penyesuaian profil risiko bagi institusi finansial. Berbagai institusi finansial bisa menciptakan profil risiko pada produk kredit bagi konsumen lewat algoritma dan data yang mereka dapatkan dari identitas konsumen. Yang kedua, memudahkan pelanggan untuk melakukan urusan perbankan di luar negeri. Dengan adanya identitas digital, konsumen bisa dengan mudah mengakses layanan finansial di luar negeri karena sistem identitas digital bisa untuk menyimpan sejarah transaksi konsumen walaupun dilakukan di negara berbeda. Dan yang ketiga itu memudahkan autentikasi dan verifikasi e-commerce. Penggunaan jasa e-commerce bisa dengan mudah menerima data konsumen yang diberikan lewat institusi finansial yang sesuai dengan persetujuan konsumen. Dan yang keempat, digital tax filing menggunakan sistem identitas digital. Warga negara bisa melaporkan pajak dengan mudah lewat institusi finansial tanpa harus mengumpulkan data aset dan mengisi formulir yang lama. Dan yang kelima, mengukur risiko transaksi elektronik. Sistem identitas digital memungkinkan penyedia jasa finansial untuk mengetahui sejarah keuangan calon penggunaannya, sehingga penyedia jasa bisa menentukan besaran risiko pengguna dengan lebih tepat. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi setiap pelaku transaksi. Sistem identitas digital yang teridentifikasi dengan informasi pelaporan pajak berarti tersedianya informasi lengkap mengenai aset calon nasabah berikut riwayat kepemilikan dan penggunaannya. Next. Nah, ada fenomena terbaru tentang identitas digital, yaitu fenomena cara melindungi identitas digital terhindar dari penipuan hingga pinjaman online, atau kita bisa sebut itu pinjol ya. Nah, di sini itu kasus penipuan hingga pinjaman online yang kita bisa sebut ilegal, seringkali meminta identitas digital pengguna menjadi kejahatan cyber yang meresahkan masyarakat. Banyak loh faktor penyebab terjadinya kejahatan di internet, mulai dari identitas digital yang tidak terlindungi hingga tidak kompetennya penyelenggara sistem elektronik yang ada. Tidak hanya itu, banyak sekali modus penipuan yang terjadi di media sosial yang meretas identitas digital para penggunanya. Serem ya? Nah, di sini juga gimana sih cara bagaimana modus terjadinya penipuan yang terjadi melalui internet. Nah, modus penipuan atau pinjaman online ilegal biasanya terjadi karena penyelenggara sistem elektronik tidak ketat atau tidak mengawasi internalnya. Dan mereka tidak ketat dalam mengawasi dari sisi karyawan maupun kontraktor yang bekerja dengan penyelenggara tersebut. Nah, pendapat saya tentang fenomena tersebut itu kan
tentang fenomena tersebut, kini pinjol itu meresahkan masyarakat kan, seiring maraknya kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap masyarakat, pelanggaran hukum seperti penipuan, pencurian, data pribadi, penagihan, kasar mewarnai praktik pinjaman online ilegal. Jadi jangan sembarangan untuk meminjam uang online ke aplikasi yang tidak terdaftar OJK, karena apabila tidak dibayar dan kalian tidak punya uang untuk membayarnya, identitas kalian yang akan jadi jaminannya untuk disebarkan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang identitas digital. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.